Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu topik dari materi hukum otonomi daerah, yaitu topik tentang legislasi dan kebijakan daerah. Adapun dasar hukum dari legislasi dan kebijakan daerah ini dapat kita temukan dengan jelas di dalam konstitusi kita, yaitu di pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama di pasal 7, kita juga bisa melihat bahwa peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten kota itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita. Nomor 1 kita bisa melihat UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 yang merupakan konstitusi kita. Kemudian kita bisa melihat TAP MPR, kemudian undang-undang dan Perpu, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden. Selanjutnya kita bisa melihat peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang produk hukum daerah, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu beberapa asas yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Di pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 2011 disebutkan 7 asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan. Pertama adalah asas kejelasan tujuan, yang kedua asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kemudian asas ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Nah, ketujuh asas pembuatan ini perlu diperhatikan oleh para pembuat undang-undang sebelum mereka menyusun peraturan undang-undangan. Selain asas pembuatan, ada pula asas materi perundang-undangan yang juga harus diperhatikan. Ada 10 asas materi perundang-undangan. Yang pertama asas pengayuman, kedua asas kemanusiaan, kemudian asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas kebhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian asas ketertiban dan kepastian hukum, serta yang ke-10 asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, ke-10 asas materi ini harus diperhatikan di dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mari kita berbicara tentang produk hukum daerah. Produk hukum daerah ada dua macam bentuknya. Pertama yang berbentuk peraturan atau regeling. Di antaranya adalah peraturan daerah atau nama lainnya. Nama lain ini bisa konon seperti di Aceh, atau peraturan daerah khusus Perdasus di Papua, atau juga peraturan daerah istimewa di Yogyakarta. Dan yang kedua adalah peraturan kepala daerah. Yang ketiga adalah peraturan DPRD. Yang kedua berbentuk keputusan atau basicking. Itu ada 4 macam, yaitu pertama keputusan kepala daerah, bisa keputusan gubernur, keputusan bupati, atau keputusan wali kota. Kemudian keputusan DPRD, kemudian keputusan pimpinan DPRD, dan yang keempat keputusan Badan Kehormatan DPRD. Oke, sekarang kita bicara spesifik tentang peraturan daerah. Peraturan daerah atau yang biasa disingkat dengan nama Perda itu meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten, dan juga Perda kota. Nah, Perda ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama-sama antara DPRD dengan kepala daerah. Jadi harus dibuat, kalau Perda provinsi berarti dia harus dibuat bersama antara DPRD setempat, DPRD provinsi bersama gubernur. Sementara peraturan daerah kabupaten atau Perda kabupaten itu dibentuk bersama antara DPRD kabupaten bersangkutan dengan bupati bersangkutan. Demikian pula halnya dengan Perda kota tertentu, dibentuk bersama antara DPRD kota dan wali kota yang bersangkutan. Nah, untuk membentuk Perda ini ada sebuah program namanya program pembentukan Perda yang biasa disingkat dengan Pro Pemperda.
Perda ini adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program pembentukan perda ini itu disusun oleh perangkat yang ada di DPRD bersama dengan kepala daerah, dan penyusunannya ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, penetapan skala prioritas pembentukan raperda itu dilakukan oleh Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang merupakan salah satu alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Biro Hukum, baik Biro Hukum yang ada di level provinsi maupun yang ada di level kabupaten atau kota. Penyusunan Perda itu memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas 4 hal. Pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan daerah setempat. Yang ketiga adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Serta yang keempat adalah aspirasi masyarakat daerah setempat. Nah, penyusunan dan penetapan perda itu sendiri dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Jadi ini harus dilakukan sebelum raperda APBD itu ditetapkan. Kemudian hasil penyusunan perda antara DPRD dan kepala daerah yang bersangkutan itu disepakati menjadi perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah DPRD bersama kepala daerah membahas sebuah raperda yang berada di luar perda? Jawabannya adalah boleh dalam keadaan tertentu. Misalnya dengan alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, atau dengan alasan menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, atau dengan alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan alasan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah perda ditetapkan. Itu 4 hal yang membolehkan, situasi yang membolehkan sebuah raperda di luar perda dibahas bersama antara DPRD dengan kepala daerah. Nah, apa saja muatan perda itu? Materi muatan perda itu secara umum ada 2. Pertama tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta yang kedua adalah penjabaran lebih lanjut tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, secara spesifik itu diatur di dalam Permendagri bahwa perda provinsi itu bisa memuat aturan-aturan untuk mengatur beberapa hal. Pertama, mengatur kewenangan provinsi. Kedua, mengatur kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi. Kemudian yang ketiga, mengatur kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Yang keempat, mengatur kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi. Dan yang terakhir, mengatur kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Sedangkan untuk perda kabupaten kota itu bisa memuat aturan untuk mengatur beberapa hal juga. Pertama, kewenangan kabupaten kota. Yang kedua, kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota tersebut. Yang ketiga, kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota tersebut. Yang keempat, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Apakah perda bisa memuat sanksi? Jawabannya ya. Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi yang bersifat administratif.
Nah, sanksi administratif dapat berupa macam-macam. Pertama, teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara sebuah kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, juga sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu apakah sebuah perda bisa memuat aturan pidana? Nah, di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 2011 itu dinyatakan di sana bahwa ketentuan pidana di dalam perda provinsi maupun perda kabupaten kota itu bisa berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini ketentuan yang merupakan batasan yang telah diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Baik, setelah Anda menyimak paparan singkat saya tentang produk hukum daerah, mohon sekarang dijelaskan dua hal. Pertama, jelaskan beberapa ketentuan tentang penyusunan dan penetapan perda. Yang kedua, mohon dijelaskan muatan-muatan yang dapat diatur di dalam perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Demikian pembahasan singkat tentang produk hukum daerah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.